Pernah seorang pendeta berkhotbah karena dilihat jemaatnya di waktu dia berkhotbah memegang HP-nya Ya. itu sampai 50% pegang HP. Jadi pendeta itu bilang kurang konsentrasi kalau dia sedang berkhotbah jemaatnya hanya memegang HP-nya sendiri. Jadi artinya bukan salah memegang HP ya, tidak salah. Tapi harus diusahakanlah konsentrasi, tulus, karena kita bukan menghadap manusia, tapi menghadap Tuhan gitu. Dan masuklah menghadap Dia dan sujudlah menyembah kepada Tuhan Ya. dengan berhiaskan kekudusan gitu tadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast Epistel HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada kali ini Bapak Ibu kita akan mengulas Epistel di Minggu Jubilate di tanggal 26 April 2026. Pada kali ini teks yang akan kita bahas dari 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 36 dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, pendeta senior, salah satu senior yang ada di distrik ini, Bapak Pendeta Rustam Simanung Khalid. Tidak memperpanjang lagi Bapak Ibu, kami serahkan kepada Amang Pendeta Rustam memperkenalkan diri. Silakan Amang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Srait yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Pendeta Rustam Simanung Khalid yang melayani di HKBP Resort Nomensen Kota Piring, Tanjung Pinang. Ibu di rumah adalah Wuruta Soid dan dikaruniakan Tuhan 4 anak, 3 laki dan 1 perempuan, dan 2 orang anak sudah nikah. Itulah perkenalan singkat dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, Amang Pendeta Simanung Khalid yang sudah jauh-jauh datang dari Nomensen Kota Piring, itu di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, untuk menunaikan tugas pada hari ini, yaitu rekaman podcast Epistel di Minggu Jubilate. Untuk kita memulainya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, khususnya dalam ruang podcast ini. Kami telah Engkau pertemukan dengan narasumber, yaitu Bapak Pendeta Rustam Simanung Khalid dari Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga persembahan yang boleh diberikan oleh HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau kepada jemaat, perhelado dan juga pelayan penuh waktu di Huria Kristen Batak Protestan. Kiranya Kau berkati podcast ini mulai dari awal, pertengahan hingga mengakhirinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita ulas dari 1 Tawarik 16 ayat 28 hingga 36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami.
dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak Pendeta, kita sudah membaca kitab 1 Tawarik 16 ini, karena ini juga kitab yang jarang-jarang sekali alamat dasar khotbah pada minggu, pada pelayanan-pelayanan, baik di pertanyaan, di pungut dan lain sebagainya. Pertama, coba Bapak jelaskan kepada kami apa latar belakang teks atau konteks dari kitab Tawarik ini, khususnya di Tawarik 16 ini. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Latar belakang dari nats ini, kalau kita baca dalam pasal 15, jelas dikatakan di sana bahwa David membawa tabut perjanjian dan mengembalikan ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi suatu hal yang luar biasa dari David sendiri sesudah dilantik menjadi raja, dia berusaha untuk mencari tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu tidak di Yerusalem lagi, udah ada bangsa yang lain yang memegang. Tapi sesudah dilantik David jadi raja, dia membawa lagi dengan penuh perjuangan kembali ke Bait Allah di Yerusalem. Artinya bahwa David ini yang utama dan terutama di dalam hidupnya adalah mencari Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi itu yang luar biasa kita lihat dalam latar belakang ini, nats ini, bahwa dia menghadirkan Tuhan dan membawa tabut perjanjian, yaitu ke Bait Allah di Yerusalem. Makanya di dalam nama minggu hari ini adalah Minggu Jubilate, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Itu berdasarkan Mazmur 66 ayat 1. Jadi sejalan dengan itu, karena dia sudah membawa tabut perjanjian itu ke Bait Allah di Yerusalem, maka dia mengajak semua umat Israel untuk bersyukur, bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Demikian latar belakang sedikit daripada nats ini, Pak Pendeta. Baik, Amang Pendeta, sangat menarik memang latar belakang teks ini, di mana David yang terpilih menjadi raja, dia mencari tabut perjanjian dan dia menghadirkan tabut perjanjian kepada bangsa yang dipilihnya untuk merasakan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa yang dipimpin oleh Raja David. Begitu ya, Bapak Ya. Pendeta? Ya, Pak Pendeta. Baik, yang kedua, Amang Pendeta, setelah kita sudah mengetahui latar belakang teks ini, bagaimana tafsiran dari ayat 28 sampai 36 ini, Amang Pendeta? Silakan. Terima kasih, Pak Pendeta. Kita lihat dalam nats ini mulai dari ayat 28 dan 29, kita lihat dulu ayat demi ayat, bahwa David itu mengajak untuk memuji Tuhan. Itu yang pertama di sini dipanggilnya semua suku-suku. Itu ayat 28, suku-suku bangsa. Berarti tidak satu kelompok, tidak satu bangsa, tidak satu kaum, tapi semua umat manusia. Tidak satu marga. Tidak satu marga, bukan hanya orang Batak, ya, semua suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, di bumi ini, yang diciptakan Tuhan, harus ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang kita lihat di sini. Dan ayat 29, kita diajak untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan sajalah kemuliaan itu. Itu milik Tuhan, bukan milik kita. Iya. Ya, jadi ada seolah-olah manusia mengambil milik Tuhan menjadi miliknya, tidak bisa. Kemuliaan itu menjadi untuk dirinya, tidak bisa. Karena kemuliaan itu adalah milik Tuhan sendiri. Itu yang kita lihat. Dan yang berikutnya, kita diajak untuk
membawa persembahan. Ya. Persembahan itu bukan hanya duit, bukan hanya nyanyian pujian yang menjadi persembahan, tapi hati yang kudus, hati yang suci datang menghadap Tuhan. Karena kalau kita datang bergereja atau menghadap Tuhan, harus dibawa persembahan, dan saya katakan tadi bukan hanya materi, tapi hati kita yang tulus, hati kita yang kudus untuk menghadap Tuhan. Karena banyak sekarang yang datang menghadap Tuhan, tapi kita lihat bisa tidak tulus sebagian, tapi sebagian memang benar-benar tulus untuk menghadap Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Pernah seorang pendeta berkhotbah, karena dilihat jemaatnya di waktu dia berkhotbah memegang HP-nya, itu sampai 50% pegang HP. Jadi pendeta itu bilang kurang konsentrasi kalau dia sedang berkhotbah, jemaatnya hanya memegang HP-nya sendiri. Jadi artinya bukan salah memegang HP, ya, tidak salah, tapi harus diusahakanlah konsentrasi, tulus, karena kita bukan menghadap manusia tapi menghadap Tuhan gitu. Dan masuklah menghadap Dia dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gitu tadi. Berhiaskan kekudusan artinya harus menyadari bahwa jemaat itu harus menyadari bahwa dia datang harus di dalam kekudusan. Itu yang kita lihat di dalam ayat 28-29. Ayat 30 dikatakan di sana, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Artinya harus kita kalau datang untuk menghadap Tuhan tadi harus di dalam pengenalan diri, kan itu. Karena di hadapan Tuhan itu sama semua, kan itu. Harus gemetar, artinya yang kita hadapi itu adalah yang luar biasa, kan itu, yang maha kuasa. Jadi ada perbedaannya itu, Pak. Jadi ada perbedaannya kita menghadap manusia atau menghadap penguasa dengan menghadap Tuhan, ada perbedaannya. Karena Tuhan itu adalah yang kudus dan yang berkuasa di langit dan di bumi. Itu yang kita lihat lagi. Dan diajak lagi ayat 31 dan ayat 33, kita lihat di sini semua pohon-pohon, laut, alam semesta, kan itu maksudnya, harus juga memuji Tuhan. Jadi tidak hanya manusia, burung-burung di udara ini. Jadi semua yang diciptakan Tuhan ini bukan hanya manusia, ini yang dikatakan di sini, semua yang diciptakan Tuhan harus juga memuji Tuhan, bersyukur. Dengan cara bagaimana? Nah ini, kalau burung-burung pagi-pagi dia sudah bangun, dia bernyanyi, dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi lain ucapannya dengan manusia. Kalau kita bagaimana? Ini pertanyaannya kepada kita manusia, ciptaan Allah yang tertinggi, imago Dei, segambar dengan Allah. Apakah kita sesudah bangun tidur pagi-pagi bersyukur duluan? Atau yang lain-lain kita kerjakan? Ini melalui firman Tuhan ini bukan harus yang duluan adalah bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan dulu. Saya sehat, istri saya sehat, anak-anak saya sehat. Terima kasih Tuhan, bersyukur itu yang duluan kita ucapkan sama Tuhan. Yang berikutnya kita lihat di sini ayat 34 ini yang luar biasa juga, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah ini, jadi kalau bahasa Batak dikatakan basado Tuhani. Wah ini luar biasa. Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya, bukan hanya sementara. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, artinya hari ini, hari esok, dan hari akan datang tidak akan berubah. Kalau manusia kan berubah-ubah kasihnya, berubah-ubah kebaikannya, bisa kita lihat sekarang baik, minggu depan berubah, itu manusia. Tapi kalau Tuhan melalui firman ini adalah kasih setianya, sampai selama-lamanya tidak akan berubah kasih setia Tuhan. Walaupun berubah dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu. Baru yang terakhir dikatakan di sini bahwa ayat 35 dan 36 diajaklah semuanya untuk berdoa. Ini berdoa kita lihat di sini. Ya. Diajak kita berdoa dan bersyukur, dan bukan hanya sekarang, tapi dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
Amin, diaminkan dalam ayat 36. Jadi kita diajak supaya terus bersyukur, bukan hanya waktu ada keuntungan, tapi setiap saat kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itu ayat demi ayat, Pak Pendeta, yang bisa saya... Baik Amang, sangat tertarik dengan tafsiran yang sudah Amang sampaikan. Dari semua yang Amang sampaikan tadi, saya melihat ini adalah sebuah pernyataan David untuk hidup dalam rasa syukur dan bersyukur selalu, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak terlepas dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu ya Amang Pendeta? Ya, Bahkan bukan hanya orang-orang yang diajak untuk bersyukur, alam juga sudah dinyatakan untuk menyatakan rasa syukur ciptaan Tuhan kepada Tuhan. Baik itu tadi yang Amang Pendeta katakan, laut serta isinya, pohon-pohon di hutan, dan burung-burung di udara, itu mengucap syukur. Artinya ya, kita diterangi oleh ciptaan Tuhan itu yang bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita yang segambar tadi kata Amang Pendeta ya, imago Dei, segambar dengan Allah itu, tentu kita harus lebih bersyukur daripada ciptaan yang lain. Baik, terima kasih Amang Pendeta, cukup jelas dan dapat dimengerti oleh yang mendengarkan podcast ini. Yang ketiga Amang Pendeta, bagaimana tafsiran-tafsiran ini kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat perhelado kita saat ini. Silakan Amang. Iya, jadi saya katakan tadi bahwa tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Allah. Iya. Di gereja kita di HKBP ada yang namanya MBO, Mamiakon Betojan, bahwa tabut perjanjian itu, poti parasian itu, tabut perjanjian itu ada itu di gereja, dibuatkan itu kan. Iya. Jadi setiap orang yang menghadap Tuhan di situ, apalagi para agenda, para jamita, pengkhotbah, semua yang berdiri di atas altar harus benar-benar persiapannya gitu, karena di situ adalah Tuhan, kan itu di gereja itu kehadiran Tuhan. Jemaat pun seperti itu, diajak untuk benar-benar konsentrasi untuk mengikuti ibadah dari awal ibadah hingga akhirnya. Jadi jangan ada yang merasa ini sudah kebiasaan, jangan. Itu bukan kebiasaan, tapi benar-benar itu adalah dikuduskan oleh Tuhan. Karena para agenda itu selalu mengatakan membuka ibadah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Tuhan kita itu sudah kita hadirkan dalam ibadah itu. Dan Tuhan itu sudah hadir. Dan kita pun hadir menghadap Tuhan pada saat ibadah itu. Jadi kita ingatkan melalui khotbah pun, supaya jemaat kita pun benar-benar datang ke gereja untuk menghadap Tuhan dan bukan menghadap manusia. Artinya dia di dalam kekudusan dan juga di dalam ketulusan. Tidak ada di sana untuk ngomong-ngomong, kesempatan sudah ibadah dia ngomong-ngomong lagi, tidak ada lagi di sana kesempatan. Tapi sudah ibadah bisa cerita-cerita sudah ibadah. Kalau dalam ibadah tidak boleh, karena ada jemaat seperti itu kan itu. Ya masih ngobrol-ngobrol itu sudah ibadah. Cerita-cerita itu sudah ibadah, tidak boleh. Jadi supaya kita jaga kekudusan daripada ibadah kita itu. Jadi yang kedua, dibawahlah persembahan kita dengan secara ketulusan, dan bukan hanya duit yang kita bawa, hati kita yang terdalam kan itu, hati kita. Uduk seret ni rohaku ido abid natama, artinya persembahan kita itu hati kita, bukan yang di luar. Tapi tambahannya itu ya bisa dibawa persembahan itu, tapi yang utama dan terutama bagaimana hati kita itu tadi datang untuk menghadap Tuhan dengan benar-benar tadi tulus dan kudus di hadapan Tuhan, karena supaya nanti ibadah itu sangat-sangat bermakna, bermanfaat di dalam diri. Sudah dia keluar dari gereja, ada kan itu, ada yang dibawa oleh-oleh dari gereja, buah yang baik itu yaitu yang ditaburkan oleh pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Jadi itu aplikasinya sedikit Pak Pendeta yang diterapkan untuk kehidupan
pelayan Tuhan dan juga jemaat kita di gereja. Terima Baik. kasih. Saya melihat ada dua aplikasinya yang Bapak Pendeta jelaskan. Yang pertama, di mana kita mengikuti peribadahan itu harus dengan sungguh-sungguh, tidak menganggap hal yang biasa saja, baik itu dari jemaat maupun dari pelayan Tuhan. Apalagi khususnya tadi para agenda yang Abang singgung tadi ya, Iya. supaya lebih dipersiapkan Iya. dalam pelayanan maragenda. Yang kedua, itu ketika kita beribadah, kita tidak hanya membawa persembahan uang, tapi yang jauh lebih dalam yaitu membawa hati yang kudus. Kudus. Artinya tidak bercabang-cabang, tidak sedang dalam keadaan yang galau atau mungkin dalam keadaan yang bingung atau linglung gitu ya. Iya. Tapi betul-betul harus menyerahkan hatinya, hidupnya pada saat ibadah hanya kepada Tuhan. Ya. Tadi Amang juga sudah singgung mengenai tafsiran. Kita tidak fokus kepada handphone, tapi bagaimana kita fokus untuk beribadah sebagai bukti hati kita tertuju kepada Tuhan. Iya. Karena ya memang kalau dihitung-hitungnya Amang Pendeta, ibadah kita nggak nyampe 2 jam ya. Iya. Paling ada cuma 1 jam 40 menit, ada 1 jam 45 menit. Itu tuh semua tergantung khotbah dan juga core. Kadang-kadang bisa sama ini Amang Pendeta, jumlah waktu yang digunakan untuk core dan juga jumlah yang digunakan waktu untuk berkhotbah. Iya. Makanya ya agak sedikit mendekati 2 jam. 2 jam. Mungkin arahan dari ajakan dari Amang Pendeta kepada jemaat kita terkait dengan firman Tuhan pada minggu ini, khususnya di minggu Jubilate ini, untuk lebih yakin lagi dalam mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja kita. Ada yang mau disampaikan Amang Pendeta? Ya, jadi nama minggu kita adalah Jubilate. Bagaimana jemaat kita ajak penuh dengan sorak-sorai bersukacita pada hari Minggu depan, karena di dalam kehidupan kita ini memang ya banyak yang kita pergumulkan, banyak yang kita pikirkan, tapi kalau sudah kita berjubilate, bersorak-sorai, itu harus disisihkan, tanggalkan dari kehidupan kita pada waktu kita berjubilate. Jadi benar-benar sungguh-sungguh kita bersukacita. Jadi tidak ada yang mengganggu kita, menghalang-halangi kita untuk bersorak-sorai di dalam minggu jubilate minggu depan. Jadi kita harus usahakan bagaimana hidup kita itu hidup di dalam sukacita, dari muka kita, dari kedatangan kita pun ke ibadah harus benar-benar beban yang ada di dalam keluarga, dalam hidup kita sendiri harus kita sisihkan dalam diri kita. Jadi supaya bisa kita mampu tadi berjubilate, bersorak-sorai, berjubileum, kan itu di dalam kehidupan kita umat Kristen dan juga sesuai dengan nama minggu kita minggu depan. Itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Amang. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita diajak dan juga diarahkan oleh firman Tuhan pada minggu ini untuk bersorak-sorai dalam rasa hormat, dalam rasa yang bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan, bukan sebagai kegiatan yang rutinitas, melainkan sebuah persekutuan yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Melalui liturgi ibadah kita tunjukkan sorak-sorai kita dalam persekutuan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa hormat dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Amang Pendeta buat penjelasan dari teks 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 36 ini. Kiranya kita dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan semakin lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukan pelayanan, kegiatan persekutuan peribadahan yang tidak hanya didorong oleh kegiatan rutinitas, tapi mampu bersorak-sorai dalam ibadah-ibadah untuk memuji Tuhan. Baik,
Amang Pendeta, sebelum kita akhiri, kami mintakan Amang Pendeta yang menutup pertemuan kita ini dalam doa. Ya, kita tutup acara kita ini, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, yang telah menghantar kami ke tempat ini, di mana kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, dan jemaat-Mu juga dengar-dengaran tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami perdengarkan, supaya menjadi khotbah yang hidup di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan juga kepada kami pelayan-pelayan-Mu, supaya kami juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kiranya pertemuan kami yang singkat ini Tuhan di sini, kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang kami layani maupun di luar yang kami layani di gereja KBP, supaya sangat bermanfaat, menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan kami masing-masing. Itulah modal kami Tuhan untuk selalu bekerja dengan giat di ladang Tuhan untuk hari ini, hari esok, dan hari akan datang. Kami tutup doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Doa kami Amang Pendeta sehat-sehat sampai ke Tanjung Pinang. Terima kasih buat waktu dan pelayanannya. Terima kasih Amang Inang yang telah mengikuti podcast epistel ini. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan pelayanan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.